Jumpa lagi dengan forum kelas Sistem Ekonomi Indonesia. Anggota forum kelas yang saya hormati, pada chapter terdahulu kita sudah mengetahui bahwa perhubungan ekonomi itu dilakukan oleh berbagai pihak yang kalau dikategorikan ada simple, yakni ada produsen, ada distributor, ada konsumen, ada perbankan, dan ada negara. Nah, karena para pihak tersebut sudah lebih lengkap, lebih kompleks, maka pertemuan pada chapter kali ini kita akan membahas mengenai peran negara di dalam perhubungan ekonomi semacam itu. Perlu diketahui bahwa antara negara dengan pelaku ekonomi yang awalnya terpisah, makin modern, makin menyatu. Sebelum ada negara, ekonomi sudah berjalan. Pelaku-pelaku ekonomi sudah ada. Produsen, distributor, konsumen, bahkan bank sudah lebih dulu ada, namun dalam bentuk yang sederhana. Nah, ketika sudah ada negara, bagaimanakah perhubungan ekonomi diatur? Maka inilah yang kita sebut sebagai sebuah sistem. Mengapa sistem ini lahir? Yang dilakukan oleh negara dan diterapkan kepada seluruh pelaku penghuni negara tersebut. Tidak lain adalah karena setiap negara punya kesejarahan yang berbeda-beda. Ada negara yang menempuh jalan ekonomi menggunakan sistem liberal atau bebas. Ada negara yang menempuh jalan ekonominya dengan menggunakan sistem komunis. Ada pula negara yang menempuh sistem ekonominya dengan menggunakan mix ekonomi atau campuran di antara yang liberal dan yang komunis itu. Ada juga negara yang menempuh jalan ekonominya dengan menggunakan sosialisme. Dan terakhir ada negara yang menggunakan sistem koperasi. Nah, kali ini yang kita bahas paling awal adalah negara yang menggunakan sistem liberal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kata liberal di sana bermakna kebebasan. Artinya seluruh perhubungan ekonomi, seluruh tindakan perbuatan ekonomi, dan seluruh mekanisme yang ada di pasar artinya dibebaskan. Negara sama sekali tidak boleh ikut campur dalam persoalan ekonomi. Bahkan ada istilah negara penjaga malam. Artinya negara dibatasi perannya. Negara hanya mengurus masalah keamanan, kenyamanan, keselamatan dari seluruh pelaku-pelaku ekonomi tadi. Sehingga negara perannya hanya pada persoalan hubungan luar negeri, pada persoalan peradilan, pada persoalan pertahanan dan keamanan. Untuk urusan ekonomi, untuk urusan yang sifatnya private, negara tidak boleh ikut campur. Maka inilah yang kita istilahkan sebagai negara dengan sistem ekonomi liberal. Ada sebuah slogan, laissez-faire, biarkan saya lewat, biarkan saya berlalu. Maknanya adalah tak seorang pun, tak ada organisasi satupun, bahkan negara yang boleh menghalangi saya lewat, yang boleh menghalangi saya berlalu. Artinya saya sebagai individu harus punya kebebasan yang absolut. Dalam kaitan dengan perhubungan ekonomi semacam ini, setiap pelaku-pelaku ekonomi yang dibiarkan bebas semacam itu, maka yang berlaku adalah hukum rimba.
Siapa yang menang, siapa yang kuat, dialah yang akan menangguk keuntungan sebesar-besarnya. Siapa yang punya modal kuat, siapa yang memiliki informasi terbanyak, siapa yang memiliki kelengkapan jaringan, supporting system, infrastruktur, berikut seluruh resources yang ada, maka dialah yang punya hak untuk memperoleh profit benefit sebesar-besarnya. Kata survival of the fittest berlaku di sana. Siapa yang paling fit, yang paling kuat, yang paling sehat, maka dialah yang akan survive, yang akan bertahan, bahkan mampu melibas golongan-golongan yang terkategori ekonomi lemah. Sehingga di dalam sistem ekonomi liberal yang semacam ini, maka seluruh orientasi pelaku-pelaku ekonomi lebih diorientasikan kepada spirit untuk mengejar kekayaan, mengejar modal, menumpuk kapital. Maka lahirlah istilah baru, yakni kapitalisme, di mana segala hal diukur dari kapital, dari modal. Nah, di dalam perhubungan ekonomi yang sangat bebas semacam ini, maka ada kelemahan, yakni si lemah tidak akan memperoleh perlindungan. Si lemah akan terpinggir dan yang kuat yang akan memegang kendali. Bisa mengendalikan individu, bisa mengendalikan kelompok, bisa mengendalikan organisasi, perusahaan-perusahaan, bahkan bisa mengendalikan pengatur hukum, bahkan bisa mengendalikan pengelola negara. Inilah bahaya dari sistem liberal dengan orientasi kekuatan modal atau kapital. Nah, karena ada kelemahan atau cacat semacam itu, maka perlu bagi negara untuk mengatur agar yang lemah tidak punah, tidak terpinggir dengan ekstrim. Maka kemudian di dalam revisi sistem liberal kapital ini, negara akhirnya menempuh jalan pajak, di mana pajak yang terakumulasi atau terkumpul nanti didistribusikan kembali, khususnya adalah kepada mereka-mereka yang telah kalah di dalam laga atau medan ekonomi. Istilah tunjangan, istilah social safety net, istilah charity, amal dan seterusnya, sebenarnya adalah manifestasi dari negara yang melindungi si lemah dari si kuat, oleh karena sistem yang digunakan di dalam perhubungan ekonomi adalah sistem liberal kapitalisme. Nah, tentu ada referensi banyak tentang sistem liberalisme maupun kapitalisme semacam ini. Para peserta forum kelas bisa mencari sendiri referensi mengenai sistem liberal. Dari saya akhiri sampai di sini mengenai peran negara di dalam perhubungan ekonomi yang menggunakan sistem liberalisme kapitalisme. Semoga ini bermanfaat, menjadi pembuka bagi Anda sekalian untuk mencari referensi tambahan supaya lebih kaya hasanah pengetahuannya. Jangan lupa laksanakan tugas, yakni meringkas dalam satu paragraf dan cantumkan nama NBI, kelas dan mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.